Im. Oke, teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih yang sudah menjawab salam saya. Semoga teman-teman diberikan kesehatan, kebahagiaan selalu, dan dilancarkan segala urusannya. Pada malam hari ini, saya Mas Adi selaku host dari Voko Indonesia akan menemani teman-teman belajar selama 1 jam ke depan bersama Bu Adel. Teman-teman sudah kenal ya sama Bu Adel ya, tapi ada beberapa peserta yang mungkin baru join per kemarin dan hari ini. Dan dosennya malam ini adalah Bu Adel. Nanti teman-teman sambil berjalan kelasnya, Bu Adel akan memulai materi 7 butir soal, akan diberikan tipsnya, akan dibahas kenapa teman-teman jawab bisa salah atau bisa benar. Pokoknya dibimbing sampai teman-teman paham dan nantinya kompeten 1 kali ujian. Kalau gitu, silakan Bu Adel untuk memulai, mungkin ada prolog di awal dan sambil saya share screen kan. Oke, terima kasih Mas Aldiu atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan semangat pagi buat bunda-bunda semuanya. Oke, ketemu lagi dengan saya ya Bunda ya. Oke, mungkin ada sebagian yang sudah mengenal ya. Ada mungkin peserta yang baru. Baik, saya perkenalkan diri lagi. Nama saya sudah tertera di slide itu, Adele, biasa dipanggil Bu Adel. Nah, di sini nanti seperti yang selalu saya sampaikan, bunda-bunda yang cantik semuanya, di sini kita sharing untuk 7 soal ini yang akan dipampangkan pada malam hari ini. Mudah-mudahan nanti dari 7 soal ini nanti bisa berkembang dan berkembang, mudah-mudahan salah satu ataupun ada yang keluar dari yang kita bahas malam ini. Mungkin begitu aja perkenalannya ya Mas Adiu ya. Saya kembalikan ke Mas Adiu. Terima kasih. Baik, siap. Terima kasih Bu Adel atas perkenalan dirinya. Itu ya teman-teman yang baru join. Bu Adel adalah salah satu dosen terbaik dan terfavorit di kampus maupun di bimbingan Hukum Voko Indonesia. Beliau berasal dari Tegal, sekarang domisilinya. Nah, sekarang kita akan memulai soal yang pertama. Bagi teman-teman yang baru join mungkin agak bingung ya kalau belum dijelasin. Mas, habis ini kita mau ngapain? Setelah slide ini itu adalah soal. Nanti teman-teman silakan mengerjakan. Nanti Mas Adi berikan waktu 1 menit untuk mengerjakan soal tersebut. Nanti ada timer ditampilkan di layar. Jadi kalau bisa mengerjakan soalnya sebelum 1 menit supaya kita terbiasa kan UKOM-nya 180 soal 180 menit gitu ya. Oke, sekarang saya coba untuk apa ya? Melihat dulu responnya. Apakah yang hadir ini udah siap mengerjakan atau tidak? Coba ketik di kolom chat, ketik siap. Kalau udah banyak yang bilang siap, kita mulai soal yang pertama. Siap? Wes, semangat banget nih. Siap, 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 siap. Oke, kalau sudah siap, Mas Adi nggak mau kalah semangat juga. Sekarang saya tampilkan soal yang pertama. Nah, silakan. Kalau bisa di bawah 1 menit ya. Timernya 1 menit dimulai dari sekarang. Baik, waktunya sudah habis. Sudah minus beberapa detik. Waktu tambahannya 1 menit ya. Nanti kalau sudah 1 menit selesai 1 menit minusnya, kita langsung bahas. Nah, bagi teman-teman, mohon maaf bagi teman-teman yang share link ini,
silakan nanti hubungi Mas Adiu ya, karena kelas ini adalah kelas yang berbayar. Jadi tidak bisa linknya di-share ke teman-teman yang tidak melakukan registrasi. Jadi mohon maaf teman-teman yang tadi udah terlanjur share ke grup angkatannya, boleh hubungi saya ya. Gitu ya. Oke, sekarang saya lihat lagi jawabannya yang sudah muncul di kolom chat. Jawabannya B, 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 ada yang C. Dua option ya, B dan C. Oke, sudah minus 1 menit. Kalau gitu kita akan segera bahas. Nanti silakan disimak jawabannya betul atau enggak. Terus kalau misalnya salah, kenapa bisa salah? Simak penjelasannya sampai teman-teman paham. Kalau misalnya nggak paham, nanti di akhir soal silakan ditanyakan. Gitu ya. Kalau gitu silakan Bu Adel, boleh dibantu pembahasannya. Oke, terima kasih Mas Adiu dan terima kasih bunda-bunda yang sudah menjawab untuk soal nomor 1. Oke, tadi mayoritas lebih banyak menjawab yang B ya, untuk hemoglobin ataupun HB. Yang ditanyakan di dalam kasus adalah pemeriksaan penunjang. Berarti kalau pemeriksaan penunjang ini berarti lab ya Bunda ya, di dalam asuhan kebidanan itu kan kita satu melakukan anamnesa, yang kedua pemeriksaan fisik, dan yang ketiga kalau memang membutuhkan untuk menegakkan diagnosa kita melakukan pemeriksaan penunjang. Oke. Nah, di dalam kasus bahwa ada seorang ibu umur 30 tahun, kemudian datang ke TPMB, sudah ada keluhan letih, pusing, dan cepat lelah dalam kondisi 1 minggu yang lalu. Nah, setelah kita melakukan anamnesa, ternyata ibu menyatakan bahwa tidak menstruasi selama 2 bulan. Kemudian hasil pemeriksaannya untuk tekanan darahnya, kemudian nadinya, semua TFU-nya dalam keadaan normal. Nah, untuk HCG-nya ternyata positif. Kita balik lagi kepada hormon di dalam kehamilan itu ya Bunda. Artinya bahwa hormon HCG ini hanya terjadi atau hanya terdapat pada ibu hamil. Bagi yang tidak hamil tidak ada yang namanya hormon HCG. Kemarin sudah kita pelajari bahwa HCG ini nanti yang akan yang di plasenta itu ya Bunda. Jadi kalau selama nanti usia 10-12 minggu hormon HCG ini stabil, kemudian nanti akan menurun. Kalau dia misalnya meningkat, itu yang kita takutkan terjadinya yang namanya mulai hidatidursa. Tetapi yang ditanyakan di sini adalah pemeriksaan penunjang apakah dengan kasus di atas. Tadi Ibu sudah mengatakan bahwa ada letih, kemudian pusing, dan ada rasa capek gitu ya. Ibunya juga merasa lelah dan HCG-nya positif. Nah, kalau tadi bunda-bunda ada yang menjawab darah lengkap gitu ya, kita sesuaikan dengan kasusnya. Kalau darah lengkap itu kan Bunda termasuk dengan HBsAg misalnya gitu ya, anti HIV misalnya. Nah, sementara di kasusnya itu adalah ibu dengan keluhan letih pusing. Nah, dan HCG yang positif ini menunjukkan bahwa ibu tersebut dalam kondisi terjadi kehamilan. Nah, yang kita lakukan pemeriksaan penunjangnya adalah HB ataupun B. Kenapa tidak yang protein urin ataupun glukosa urin? Nah, itu kan biasanya dilakukan di atas 20 minggu ya Bunda ya. Jadi kalau kita sampaikan yang namanya pemeriksaan untuk protein urin itu pastinya adalah untuk mengetahui apakah fungsi ginjal itu masih apakah sudah rusak atau masih bagus atau sudah terganggu gitu ya Bunda. Karena kalau misalnya terjadi protein di dalam urin itu berarti sudah ada terjadi kerusakan pada tubulannya ataupun glomerulus daripada ginjal tersebut. Nah, ini biasanya untuk mengetahui apakah terjadi preeklamsi atau tidak, biasanya dilakukan untuk protein urin ya Bunda. Nah, tapi untuk glukosa urin itu pastinya kalau kita ketahui bahwa yang namanya glukosa itu adalah salah satu karbohidrat. Nah, di mana karbohidrat itu kan berfungsi sebagai energi bagi tubuh kita ya Bunda, yang terdapat di dalam darah. Nah, nanti ini yang disimpan di dalam hati sebagai cadangan makanan ataupun glikogen. Nah, kalau kita melakukan suatu pemeriksaan itu untuk menentukan apakah diabetes mellitus, apakah ibu tersebut ada diabetes mellitus atau tidak. Tetapi kan kasusnya tidak menunjukkan ciri-ciri yang namanya DDM itu adalah polifagi, polidipsi, poliuri gitu ya Bunda, tetapi bukan itu yang ditanyakan di dalam kasus. Jadi jawaban yang benar adalah B, hemoglobin ataupun HB. Terima kasih Mas Adi dan bunda-bunda semuanya. Baik, siap Bu Adel. Terima kasih pembahasannya.
Soal yang pertama, yang betul adalah yang B. Untuk teman-teman yang C, masih terkecoh sedikit ya. Nggak apa-apa, terkecoh soal nomor 1, wajar. Baru mulai nih. Baru mulai pemanasan. Kita lanjut ya ke soal nomor 2. Kak Sarlota betul ya, Kak Maria juga betul. Oke, sekarang lanjut soal nomor 2. Oke, kita lanjut ya. Ini dia soal nomor 2. Silakan 1 menit dimulai dari sekarang. Baik, waktunya sudah habis. Jawabannya beragam nih. Ada A, ada B. Kak Siti Fitria bilang setinggi pusat. Berarti yang A. Ada A, ada B. Saya scroll lagi, saya lihat lagi. Oke, 2 ya. A dan B ya. Setinggi pusat atau 3 jari di atas pusat. Masih ada waktu jika teman-teman mau ganti jawaban atau dibaca ulang. Kalau saat UKOM nanti tidak disarankan untuk mengulang-ulang membaca ya. Makanya latihannya di saat bimbel seperti ini. Waktunya sisa beberapa detik lagi. Oke, sudah minus 1 menit. Sekarang waktunya kita simak pembahasannya. Silakan Bu Adel. Oke, terima kasih Mas Adiu dan terima kasih Bunda semua untuk soal nomor 2. Yang ditanyakan ini sekedar hanya mengingatkan saja ya Bunda, ya mereview aja gitu loh. Jadi nggak ada hitung-hitungan sama sekali gitu ya. Nah, pada kasus bahwa ibu tersebut dengan usia kehamilan 24 minggu, semuanya dalam keadaan normal. Nah, yang ditanya adalah TFU ataupun tinggi fundus uteri yang sesuai dengan kasus tersebut berarti 24 minggu ya Bunda. Nah, tingginya seberapa gitu yang ditanyakan. Tadi ada Bunda yang menjawab B, tadi ada juga yang menjawab, tapi kebanyakan menjawab setinggi pusat ya. Sesuai dengan teori Bunda, memang kalau yang 24 minggu itu adalah setinggi pusat. Nah, kalau 12 minggu berarti 1 atau 2 jari di atas simfisis. Kemudian kalau 16 minggu itu pertengahan antara simfisis dan pusat gitu ya Bunda. Kemudian 20 minggu itu 2 atau 3 jari di bawah pusat. Dan 24 minggu itu yang menjadi acuan kita adalah 24 minggu ataupun setinggi pusat. Nah, kenapa sih kita harus melakukan Bunda menentukan tinggi fundus uterusnya? Salah satunya adalah untuk menentukan usia kehamilannya gitu ya Bunda. Jadi kalau kita berbicara usia kehamilan itu menurut rumus McDonald itu ada 2 ya Bunda. Satu untuk menentukan usia kehamilan di dalam bulan dan satu lagi untuk menentukan usia kehamilan di dalam minggu. Contohnya misalnya kalau usia kehamilan dalam bulan itu rumusnya itu adalah TFU dikali 2/7. Jadi kalau misalnya 26 cm untuk TFU-nya, kemudian dikali 2 dan dibagi 7, ini saya sudah kalkulatorkan hasilnya 7, berarti 7 bulan. Itu kalau dia dalam bulan. Tapi kalau dalam minggu, TFU-nya itu dikali 8/7, contoh tadi 26 cm dikali 8/7 itu hasilnya 29 minggu. Nah, kemungkinan kan bisa jadi
seorang ibu itu lupa untuk haid terakhirnya ya Bunda. Jadi kalau misalnya haid terakhir kan bisa kita melakukan ada rumusnya tersendiri untuk menentukan usia kehamilan sekarang. Nah, kalau memang misalnya ibunya lupa, kita bisa melakukan dengan cara pengukuran TFU dan kita masukkan melalui rumusnya, rumus McDonald. Seperti itu ya Bunda. Tapi yang ditanyakan di sini bukan rumusnya ataupun hasilnya, tetapi yang ditanyakan adalah setinggi pusat itu, 24 minggu itu setinggi pusat. Begitu ya Bunda ya. Nanti di slide-nya itu sudah ada, karena ini merupakan sudah apa ya namanya Bunda, sudah ketetapan ataupun sudah literatur. Oke, terima kasih Mas Adyu. Oke, siap Bu Adel. Terima kasih. Teman-teman udah banyak yang betul, tapi beberapa masih ada yang kurang tepat. Masih 2 soal. Nggak apa-apa, masih banyak soal yang bisa kita kerjakan. Kita lanjut ke soal nomor 3. Baca dulu pertanyaan, cari kata kunci, baru bisa menjawab ya. Silakan. Soal nomor 3. 1 menit dimulai dari sekarang. Oke, waktunya habis dan jawabannya ada D dan E. D dan E ya. Sudah minus 1 menit dan jawabannya D dan E. Mana yang betul? Kita simak pembahasannya. Silakan Bu Adel. Ya, terima kasih. Untuk soal nomor 3 ada 2 jawaban ya Mas ya. Ada yang D dan ada yang E. Oke Bunda. Di dalam kasus bahwa telah terjadi infeksi. Artinya kalau sudah terjadi infeksi, berarti tidak kita lakukan lagi pencegahan infeksi ya Bunda, berarti sudah harus pengobatan yang harus kita lakukan, gitu ya. Karena memang di dalam pada kasus ini bahwa ibu melahirkan 5 hari yang lalu, tapi ditolong oleh dukun atau dengan bantuan dukun, kemudian ibunya datang membawa bayinya dengan keluar danah dan berbau busuk pada tali pusatnya. Nah, jadi yang ditanyakan konseling. Kita ingat ya Bunda, kalau konseling itu bahwa yang disebut dengan konseling itu sudah terjadi suatu permasalahan dan yang itu yang harus kita tanggulangi. Nah, berarti konseling yang tepat yang kita berikan pada kasus tersebut adalah yang E, tanda bahaya pada bayi baru lahir. Nah, ini salah satu tanda-tandanya tadi kan memang belum terjadi yang namanya kejang. Kemudian bisa saja tanda bahaya yang lain itu bayi merasa sesak nafas ataupun merasa demam. Nah, ini berarti yang kita lakukan adalah tanda bahaya pada bayi baru lahir
dengan tadi bidannya sudah melakukan perawatan tali pusat pada bayi. Artinya kita sudah menjelaskan kepada ibu tersebut bahwa ini merupakan salah satu tanda bahaya. Nah, kita jelaskan lagi, selain daripada tanda bahaya ini ada tanda bahaya lain yang bisa saja terjadi pada bayi. Begitu ya Bunda, jadi kalau A imunisasi tidak, karena kenapa tidak sesuai dengan kasus, sebenarnya bisa saja, tapi balik lagi bahwa kita menyesuaikan soal itu dengan kasus. Kemudian perawatan bayi dan memandikan bayi tidak termasuk karena sudah terjadi yang namanya keluhan itu keluar nanah dan berbau busuk. Oke, jadi yang kita lakukan atau konseling yang kita berikan terhadap keluarga ataupun terhadap ibu tersebut adalah tanda bahaya pada bayi baru lahir. Begitu Mas Adi dan bunda-bunda semuanya. Terima kasih. Baik, Bu Adel, terima kasih pembahasan nomor 3. Jawabannya adalah yang E. Dan yang E ini sedikit yang betul. Kalau gitu, buat teman-teman yang masih terkecoh, lebih fokus lagi ya. Karena kalau sudah fokus, udah pasti kompeten. Gitu ya. Salah Kak Adi, siap. Nggak apa-apa Kak Julaika. Kita tes lagi. Kak Yati, kita tes lagi. Masih ada berapa? 4 soal lagi yang bisa kita kerjakan. Ayo, semangat. Silakan, buktikan kalau fokus pasti bisa ngerjainnya. Bisa betul jawabannya. Nomor 4, dimulai dari sekarang. Oke, setelah 1 sampai 3 soal mengalami kebingungan, dan sekarang jawabannya seragam, memilih E semuanya. Tapi masih kita tungguin ya, barangkali yang lain ada jawaban yang berbeda. Tapi rata-rata sampai detik ini masih yang E, yaitu anemia. Ayo mulai dirasakan cara ngerjainnya, memilih jawabannya, nyari kata kuncinya, silakan sambil dirasain, dinikmatin, supaya nanti pada saat UKOM ngerjain soal banyak, itu bukan malah jenuh, tapi malah ketagihan. Oke, waktunya tinggal dikit lagi. Apakah betul berjamaah yang E ini? Kita nggak tahu ya. Kalau gitu langsung saja kita simak pembahasannya. Silakan Bu Adel. Oke, terima kasih. Ini semua menjawab E kayaknya ya Mas ya. Oh, ada Siap. juga yang menjawab D D, ini. nah baru D Ya. nih 1 orang. Oke, ya. Terima kasih Bunda. Oke, untuk kasus ini kira-kira kalau ditanya diagnosanya apa ya Bun? Apa ya? Diagnosa apa nih? HPP, Kak Rahma. Ada yang mengatakan HPP. Oke, ada lagi mungkin yang lain Bunda? Atonia, betul. Kalau HPP itu kan Bunda ada yang namanya atonia uteri, ada yang namanya retensio placenta, ada yang namanya laserasi jalan lahir, ada yang namanya koagulopati ataupun kelainan darah gitu ya Bunda. Tetapi ini sudah spesifik. Kalau kasusnya ditanya diagnosanya ini adalah memang betul. Terima kasih Bunda atonia uteri karena ciri khas daripada atonia uteri setelah lahirnya plasenta atau keluarnya plasenta itu tidak terjadi yang namanya kontraksi yang adekuat sehingga teraba pada bagian uterusnya itu adalah lembek gitu ya. Jadi kita kalau PPH yang disebut dengan PPH itu adalah salah satunya adalah
perdarahan itu lebih dari 500 cc. Nah, kenapa di sini Bunda 200 cc terjadi atonia? Karena faktor, makanya ditanya tadi faktor pencetusnya. Betul sekali, faktor pencetusnya adalah anemia. Kita ingat Bunda bahwa kalau terjadi anemia ini bisa menyebabkan atonia uterik. Kenapa? Karena pada saat yang namanya tempat implantasi plasenta itu kan luka ya Bunda, artinya membutuhkan oksigen yang banyak. Sementara kalau yang namanya anemia itu HB-nya rendah, kemudian fungsi daripada zat apa namanya HB-nya itu adalah mengikat O2 di dalam darah. Nah, kalau tadi yang namanya perlekatan plasenta tadi terjadi luka, oksigen tidak sampai ke sana karena terjadinya anemia tadi. Sehingga apa yang terjadi? Yaitu tadi Bunda, terjadi atonia uterik, kontraksinya lemah, kemudian uterusnya teraba lembek, itu yang menyebabkan terjadinya perdarahan. Gitu ya. Jadi ada tadi yang mengatakan ibu merasa lemah. Kalau ibu merasa lemah ini lebih kepada dampaknya ya Bunda ya, tapi bukan faktor pencetus. Jadi kalau dikatakan faktor pencetus, faktor penyebab ataupun faktor predisposisi penyebab terjadinya atonia uterik, dan jelas sudah di atas itu bahwa ibu mengalami anemia dengan HB ibu 10 gram per desiliter. Kemudian tadi ada juga yang mengatakan umur ibu. Kita lihat Bunda, kalau umur ibu masih usia reproduktif 32 tahun. Kemudian paritasnya juga P3 ya Bunda. Kemudian jarak kelahiran dekat tidak disebutkan di dalam jarak kelahirannya di situ. Walaupun memang ada yang namanya 4 terlalu, itu salah satu faktor risiko seperti yang kemarin saya sampaikan. Terlalu muda, terlalu tua, terlalu banyak anak, ataupun terlalu dekat melahirkan. Begitu ya Bunda, ini sudah jelas sekali di dalam kasus itu bahwa ibu mengalami anemia ataupun HB-nya sebesar 10 gram per desiliter sebelum proses persalinannya. Oke, begitu ya Bunda. Jadi jawabannya adalah anemia. Terima kasih. Baik, siap. Terima kasih Bu Adel pembahasan soal nomor 4. Ya, Pak Nah, Fadil. siap. Kak Nesya uterusnya lembek. Oke, jadi jawabannya betul berjamaah. Selamat. Ya, Kak Mujiana selamat betul berjamaah. Kak, Kak Dahliana. Oke, sekarang lanjut ya ke soal nomor 5. Semoga seterusnya betul berjamaah. Tadi udah pada fokus nih. Dipertahankan fokusnya di soal nomor 5. Silahkan, 1 menit dimulai dari sekarang. Baik, jawaban yang sudah muncul A, B, C, E. A, B, C, D, E. Semuanya dipilih. Nah, jadi bingung lagi ya. A betul, B betul, C betul, D betul, E betul. Mana nih yang betul nih ya? Simak tuh pertanyaannya. Apakah tindakan yang paling tepat? Yang diminta tindakan yang paling tepat. Yang mana dong Mas Adil? Yang A juga tepat Mas, yang B tepat juga Mas, C tepat juga Mas. Ayo, yang mana jadinya nih? Nah, biasanya kita cocokkan sama data kunci atau kata fokusnya yang ada di kasus. Gitu ya. A karena masih HOTS 2. Membingungkan kata Kak Siti. B udah ada di soal. Nah,
Hampir jawaban benar, membingungkan. Boleh milih 2, Mas. Ya kalau di bimbel boleh kayaknya. Tapi kalau milih 2 terus nanti pas di UKAM gimana? Pilih salah satu, ayo kita uji kefokusan kita. Sampai udah minus 1 menit 30 detik nih. Berarti udah 1 soal, hampir 2 soal nih kebuang nih. Seandainya UKAM beneran. Milih suka-suka, Bu. Yakin C, D, Adi boleh. Kalau gitu kita simak ya. Jawaban yang betul yang mana. Nanti dibahas kalau misalnya ternyata jawabannya tetap salah. Terus pada saat dibahas, oh enggak Bu, kayaknya begini deh Bu. Nah nanti itu bisa didiskusikan di akhir ya. Biar bimbelnya itu terasa. Oh beneran, bimbel itu manfaatnya terasa gitu. Kalau gitu silakan Bu Adel, kita bahas. Oke, terima kasih untuk kasus ataupun soal nomor 5 beragam ya Mas ya, luar biasa. Oke. Ya, pada kasus di soal nomor 5 yang ditanyakan adalah tindakan yang paling tepat pada kasus tersebut. Di mana pada saat pasien itu datang sudah pembukaan 10 cm akan tetapi ketubannya tuh masih positif. Kemudian dilakukan amniotomi. Amniotomi berarti pemecahan selaput ketuban ya Bunda. Kemudian biasanya kalau kita melakukan amniotomi itu kan kita harus tangan kita jangan keluar dulu ya Bunda. Jadi tangan posisi jari kita masih berada di vagina, kemudian nanti akan kita apa namanya warnanya atau jumlah air ketubannya yang perlu kita perhatikan, kemudian apakah ada tali pusat yang menumbung atau tidak. Tetapi pada kasus tidak ada tali pusat menumbung. Nah, yang ditanyakan adalah tindakan yang paling tepat pada kasus tersebut. Nah, ada tadi yang Bunda menjawab itu adalah yang A, beritahu ibu pembukaan sudah lengkap. Nah, Bunda kalau memberitahu ibu pembukaan sudah lengkap kan biasanya tanda gejala kala 2 itu Doran, Teknus, Verjol, Vulka. Di situ yang kita katakan setelah ibu ataupun kita mendapatkan tanda seperti itu maka kita lakukan VT untuk menentukan apakah memang sudah pembukaan lengkap. Berarti bukan yang di A ya Bunda. Kemudian yang C dulu Bunda, kita lakukan bimbingan meneran pada ibu dan keluarga. Nah, meneran itu nanti dilakukan sesuai dengan APN ya Bunda, walaupun sudah kita lakukan misalnya pemecahan amniotomi atau pemecahan selaput ketuban, ada saatnya kita melakukan bimbingan meneran. Kemudian kita letakkan kain bersih di atas perut ibu, ini persiapan pada saat melahirkan bayi ya Bunda ya. Jadi itu kalau kita kepala itu sudah crowning, jadi 5 sampai 6 cm diameternya itu sudah kelihatan di vulva, maka kita letakkan kain bersih ataupun handuk di atas perut ibu, kemudian kain sepertiga di bokong ibu. Kemudian yang ada tadi Bunda menjawab, bantu kelahiran kepala bayi dan tubuh bayi secara keseluruhan. Padahal kan belum kelihatan kepalanya saja, belum kelihatan Bunda. Jadi apa yang mau kita bantu? Ini kan ditanyakan setelah kita melakukan amniotomi itu apa yang harus kita lakukan. Jadi yang kita lakukan adalah periksa DJJ. Itu juga sudah sesuai dengan APN. Karena kita takutnya setelah dilakukan pemecahan ketuban itu ternyata bisa saja DJJ-nya itu tidak normal ataupun bisa terjadi namanya kegawatan terhadap janin begitu. Jadi tindakannya adalah periksa DJJ. Begitu ya Bunda ya dan Mas Adiu, terima kasih. Salah lagi, nggak apa-apa Bunda. Kayaknya kena prank sama Bu Adel nih. Nah, ya. Kena prank semua nih sama Bu Adel nomor 5 nih. Ya, jadi itu ya tadi tuh udah disampaikan. Yang penting eh fokus sama kasusnya aja, sama kata kuncinya. Buktinya setelah Bu Adel menjelaskan, akhirnya teman-teman menjawab B. Akhirnya ketemu. Nah, itu tuh. Jadi, ayo kita kalau punya soal di rumah, cara ngerjainnya kayak tadi ya, seperti yang disampaikan sama Bu Adel. Iya Mas, sebentar Mas, mumpung saya ingat tadi ada Ya. yang menyampaikan tadi di atas Hmm. DJJ sudah tertera. Betul Bunda, DJJ sudah tertera. Itu berarti DJJ yang tertera di atas itu adalah sebelum terjadinya amniotomi masih 140. Nah, setelah kita lakukan amniotomi, nah DJJ yang kita lakukan tindakan selanjutnya ataupun periksa. Karena kenapa? Itu yang kita takutkan Bunda, bisa jadi setelah kita melakukan amniotomi terjadi kegawatan ataupun terjadi fetal distress.
Jadi walaupun di atas disampaikan sudah terjadi sudah dihitung DJJ-nya 140 berarti normal kan Bunda, tetapi kan ada kelanjutannya. Setelah kemudian dilakukan yang namanya amniotomi, baru tindakan selanjutnya dan itu juga sudah sesuai dengan APN. Begitu Mas Adil. Supaya saya tidak lupa tadi kebetulan saya baca di web. Siap. Oke, terima kasih. Baik Bu Adel, terima kasih tambahannya. Oke, itu ya. Nanti kalau misalnya mau diskusi di akhir boleh kok. Padahal tadi mau jawab B, malah D. Ikutin jawaban pertama Kak Eka. Kak Sriani, baik Bu, makasih Bu. Oke, kalau gitu masih ada 2 soal yang bisa kita jawab betul berjamaah. Kita coba ya. Silakan, soal nomor 6. Dimulai dari sekarang. Baik, waktunya habis. Sudah muncul jawaban C dan E, 2 opsi jawaban. Didominasi jawaban yang E, bahu dan ketiak. Ganti ke E, Kak Christine boleh. Kak Susi juga ganti ke E, boleh. Yang lain masih mau ganti? Tapi udah nggak boleh, udah minus 1 menit. Kita kunci jawabannya, paling banyak yang E. Kalau gitu, silakan Bu Adel. Oke, terima kasih Bunda untuk soal nomor 6. Oke, ini beragam juga atau bervariasi juga untuk untuk jawabannya ya Bunda ya. Oke, jadi yang ditanyakan adalah penunjuk yang dirasakan pada saat pemeriksaan dalam pada kasus tersebut itu apa? Di mana pada kasusnya bahwa ada seorang ibu dengan usianya sekarang 33 tahun datang dengan dengan keluhan perut bagian atas dan bawah terasa kosong atau kita pada saat palpasi ya bagian fundus itu kosong, bagian bawahnya juga kosong. Nah, hasil anamnesanya ternyata pada saat gerakan janin itu kita disampaikan oleh ibu itu berada di samping kanan ataupun kiri gitu ya Bunda. Untuk yang namanya pemeriksaan semuanya atau vital sign-nya dalam keadaan normal. Nah, yang menjadi clue-nya di sini adalah punktum maksimumnya di sekitar pusat. Nah, kalau kita berbicara punktum maksimum, Bunda, itu dibagi 4 ya, Bunda. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Nah, kalau misalnya terjadi letak sungsang ataupun presentasi bokong, artinya kepala di atas, bokong di bawah, kita mendengarkan DJJ itu di atas pusat, baik bisa dari kuadran 1 ataupun kuadran 2. Kalau kepala terjadi vertex ataupun presentasi kepala berada di bawah, itu kita mendengarkan DJJ-nya di kuadran 3 ataupun di kuadran 4. Nah, kalau misalnya terjadi letak lintang, punktum maksimumnya itu yang kita dengarkan untuk mendengarkan DJJ itu adalah di sekitar ataupun sejajar dengan pusat. Nah, ini sudah menjadi suatu
suatu clue banget gitu ya Bunda. Jadi kalau penunjuknya itu jelas bahwa itu terjadi yang namanya letak lintang. Kalau letak lintang itu berarti pada saat VT itu kita meraba yang namanya bahu dan ketiak. Nah, kalau kaki jelas, ini mungkin tidak ada ya tadi yang menjawab ya Bunda ya. Kemudian karena kalau kaki kan udah salah besar gitu Bunda, padahal sudah jelas di dalam kasus itu bagian atas dan bagian bawah itu kosong. Kemudian ada tadi Bunda menyebutkan ataupun menjawab osakrum. Nah, Bunda kalau yang namanya osakrum itu menjadi POD presentasi bokong. Kalau yang namanya presentasi kepala, POD kita atau point of direction-nya itu adalah ubun-ubun kecil. Begitu ya Bunda, tapi kan balik lagi bahwa di dalam kasus sudah jelas, sangat jelas disampaikan bahwa atas kosong, bawah kosong. Berarti tidak ada bagian apapun yang masuk ke dalam pintu atas panggul. Jadi jawabannya adalah bahu dan ketiak. Itu yang menjadi penunjuk bahwa memang jangankan dulu kita melakukan VT ya Bunda ya. Jadi kalau kita melihat bentuk daripada sebelum kita lakukan palpasi, bentuk daripada abdomen ibu tersebut itu kalau letak lintang kan otomatis itu lebih melebar ke samping kiri dan kanan gitu ya Bunda. Kemudian ditambah lagi dengan clue pada saat pertanyaan itu sudah ada. Begitu Bunda-Bunda, terima kasih. Oke, siap. Terima kasih Bu Adel. Soal nomor 6. Salah, kurang teliti. Ibu tolong direvisi soalnya G4 P0A0 itu. Sebentar, coba kita lihat. Oh iya, aduh terima kasih Bunda, terima kasih. Oke, ini kehamilan berarti G4 P3A0. Aduh terima kasih Bunda, teliti banget. Ber- Thank you, terima Siap. kasih. Berarti yang harus diganti yang mana nih Bu Adel? Oke, terima kasih. Ini Yang untuk P-nya saja Mas Adil, P. G4 P3A0. Oh, saya langsung ganti aja biar nggak lupa Oke, Bu. siap, siap Mas Adil. G3 G4 P. Sebentar, salah lagi. Nomor 6. Bentar ya bunda-bunda, saya ganti biar nggak lupa. G4 P3 ya Bu? Ya, Mas Adil, betul. Ya, oke. Lanjut saya share screen lagi. Gini ya Bu Adel ya. Oke, sekarang lanjut soal nomor terakhir. Nomor 7. Ini menentukan kita malam ini betul berapa. Nanti kalau udah selesai dibahas sama Bu Adel, ketik di kolom chat betul berapa ya. Untuk menandakan teman-teman nanti pertemuan berikutnya itu mengalami peningkatan atau penurunan belajarnya. Silakan, soal nomor 7 kita mulai dari sekarang. Baik, waktunya sudah habis. Jawabannya A, B, C, D. 4 ya, optionnya 4 yang dipilih. A, B, C, D.
Didominasi jawaban yang B. Kak Siska ganti jadi D. Sudah minus 1 menit. Sebelum lanjut pembahasan, teman-teman yang mungkin berasal dari Denpasar, Bali, nanti setelah bimbel chat ke saya ya. Teman-teman yang ada di Denpasar, Bali, tanpa terkecuali yang ada di Denpasar, Bali, nanti boleh chat ke Mas Adiw ya. Oke, kalau gitu sekarang jawabannya B. Yang paling banyak. Kak Amanda ganti ke D. Boleh, kalau gitu kita simak pembahasannya. Oke, terima kasih untuk pertanyaan terakhir. Nih beragam juga ya Bunda untuk jawabannya. Oke. Kalau yang ditanyakan adalah keadaan apakah yang memicu kondisi tersebut, di mana kondisinya bahwa ada seorang ibu ataupun perempuan usia 24 tahun. Kemudian dengan usia 39 minggu datang ke TMB dengan keluhan perut ataupun terasa kencang, perut terasa mules disertai nyeri yang sangat hebat, keluar keringat dingin dan gelisah. Dan hasil pemeriksaannya teraba pada perutnya itu teraba keras, denyut nadi dan pernafasan meningkat, dan ada lekuk di antara pusat dan sifisis yang makin lama makin naik. Kira-kira kalau ditanyakannya Bunda, ini diagnosanya apa ya Bunda? Diagnosanya apa ya? Soal nomor 7 silahkan diketik. Inersia uteri. Makrosomia. Inersia uteri nih kebanyakan Bu Adel. Ruptur uteri juga. Oke, bagaimana Bu Adel? Suaranya tidak terdengar. Tes, Bu Adel. Oh, Bu Adel terlempar dari Zoom, bunda-bunda sekalian. Ternyata. Bentar ya, mohon ditunggu. Mohon ditunggu sampai Bu Adelnya masuk kembali. Iya Kak Loli, benar. Bu Adelnya terlempar dari Zoom. Kayaknya hujan nih. Tadi di Jakarta juga hujan deras tiba-tiba. Malam ini tidak berjamaah. Tadi ada kok satu soal nomor berapa yang berjamaah tadi itu Kak Yati? Gangguan sinyal. Iya Kak Loli benar. Tunggu ya Bu Adelnya belum masuk nih. Coba saya cek lagi di peserta. Oh iya belum masuk nih Bu Adelnya nih. Enaknya hujan di sini buminya demam. Kalau ini benar salahnya 1. Wih, mantep. Semoga iya ya. Oh iya, tadi yang teman-teman yang berada di Denpasar, Bali, WA ke Mas Adiw ya, ada sesuatu. Hmm. Apa Mas? Pokoknya nanti saya kirim di WA buat teman-teman yang ada di Denpasar, Bali. Bu Adelnya belum masuk-masuk ya, sebentar ya.
Iya, sepertinya sinyal nih Bu Adel, saya WA juga checklist 1 nih. Buat teman-teman yang mau tryout, iya nih ada yang WA ke saya nih. Yang mau tryout boleh per malam ini atau mau besok juga boleh. Sebenarnya kapan aja boleh. Jadi kalau mau tryout silakan hubungi saya ya. Nanti saya kasih arahan untuk tryoutnya. Bagi yang dapat tryout kemarin. Bagi yang belum nanti saya arahin juga gimana cara dapatnya. Lobet mungkin HP Bu Adel Mas. Oh enggak nih sebentar sebentar ya Mas katanya. Ini OTW masuk berarti Bu Adel nih. Padahal dikit lagi nih. Tinggal pembahasan. Tunggu, tunggu, tunggu. Dikasih buku kom gratis teman-teman sama Mas Adi malam ini. Waduh, aduh Kak Loli. Dibayarin sama Kak Loli ya. Buat teman-teman yang ada di Bali ada Kak Loli nih. Mau giveaway kayaknya. Mau buku kom gratis atau link tryoutnya yang pernah Mas Adi jelaskan. Yang mana tuh ya? Pokoknya yang mau tryout, yang belum dapat tryout dan pengen dapat tryout, WA Mas Adi, Mas saya mau tryout gitu. Nanti saya arahin. Absennya setelah pembahasan ya, setelah pembahasan selesai. Loli juragan emas di Kalteng Mas Adi. Oh, pantesan iya bener. Saya ngerasa gitu, oh deg-degan nih kalau balas Kak Loli nih. Oh, pantesan Sultan ternyata bawa saya jelong-jelong di Bali ya. Nanti saya traktir buku kom. Tuh, siapa tuh? Mana ya Bu Adel, Bu Adel, Bu Adel. Siap Bu. OTW. Oh nih udah masuk nih Bu Adelnya nih. Sudah masuk. Mas soalnya ditambah lagi dong. Soalnya cuma 7 soal Kak tiap kali pertemuan. Lagi meriang, jadi malam ini tidak fokus Mas. Semoga lekas pulih ya Kak dari meriangnya. Kayaknya semua orang nih ini Kak lagi kurang fit. Kita masih tunggu Bu Adel. Bu Adel sudah masuk, cuma oh iya ya, sebentar Bu Adel. Saya lupa tadi Bu Adel udah jadi co-host. Pas masuk saya lupa jadiin co-host lagi. Silakan Bu Adel. Oke, terima kasih Mas Adiu. Aduh, Ya, maaf sekali ya Bunda, Bunda buat buat ini. Iya, kebetulan tadi ada trouble dari sedikit dari sinyalnya. Oke, Bunda, untuk kasus yang nomor 7, kalau ditanya diagnosanya, kira-kira apa ya Bunda? untuk dia Sebelum kita menjawab itu sebenarnya apa? tadi ada yang bilang ruptur uteri, Bu. Terus ada yang bilang lagi Ya, inersia uteri, makrosomia. Kebanyakan sih bilangnya inersia uteri, oke. Bu. Oke, ya terima kasih Bunda untuk jawabannya. Kalau dari kasus ini, ya tadi berarti di sini ada ring bendel ya Bunda, bahwa di sini sudah ada terabal lekuk di antara pusat dan sifisis yang kita sebut dengan lingkaran bendel. Yang ini salah satu ciri khas akan terjadi ruptur uteri. Jadi kalau ini masih ruptur uteri imminens, masih mengancam. Kalau sudah terjadi ruptur uteri, berarti bisa jadi salah satu ciri khasnya kalau sudah terjadi ruptur uteri itu atau ruptur uteri komplit itu, pada saat kita melakukan palpasi itu kita sangat gampang atau sangat mudah sekali untuk melakukan palpasi. Jadi dengan gampang kita menentukan bagian-bagian daripada janin tersebut. Nah, tetapi yang ditanyakan, keadaan apakah yang memicu kondisi tersebut? Berarti memicu kondisi bisa terjadi diagnosa ruptur uteri imminens ini. Jadi jawabannya adalah CPD atau cephalopelvic disproportion. Nah, di sini Bunda kita ketahui bahwa memang TBC-nya itu adalah 4.900. Nah, kalau inersia uteri primer, kalau disebut dengan inersia uteri primer berarti tidak adanya kontraksi sejak awal ataupun sejak dini. Kalau yang disebut dengan inersia uteri sekunder, bahwa di awal untuk kontraksinya bagus, akan tetapi untuk kelanjutannya tidak.
tidak ada sama sekali. Itu yang disebut dengan sekunder. Nah, kemudian tetania uteri, kalau tetania uteri ini yang bisa menyebabkan terjadinya proses persalinan yang disebut dengan presipitatus ya Bunda, jadi kurang dari 3 jam. Nah, kenapa Bunda-Bunda memilih inersia uteri primer, inersia uteri sekunder, dan tetania uteri? Sementara di dalam kasus tidak disebutkan kontraksi. Kalau tadi disebutkan kontraksinya 2 kali dalam 10 menit, lamanya 25 detik, kemungkinan besar gitu ya Bunda ya. Nah, di sini yang menjadi clue-nya adalah TBJ-nya itu 4.900. Berarti gede ini atau makrosomia dan belum masuk PAP. Kenapa belum masuk PAP? Kemungkinan besar disebabkan karena terjadinya CPD ataupun cephalopelvic disproportion. Begitu ya Bunda ya. Jadi tidak inersia uteri primer atau sekunder, bahkan tetania uteri, karena memang di dalam kasus tidak disebutkan berapa kontraksinya. Tapi kalau misalnya tadi disebutkan kontraksinya, memang bisa jadi itu bisa memicu semuanya. Begitu ya Bunda, apalagi KPD. Nah, KPD kan tidak disebutkan di sini apakah ketubannya sudah pecah atau tidak, bahwa yang disebut dengan KPD itu adalah ketuban pecah sebelum waktunya atau sebelum proses persalinan. Begitu ya Bunda, jadi jawabannya adalah CPD. Terima kasih Mas Adiu. Ya, Bu Adel, terima kasih. Alhamdulillah, 1-7 soal sudah dibahas sama Bu Adel. Dan soal yang terakhir, jawabannya adalah yang B. Teman-teman semuanya, ada yang salah ya. Oh, bener 5, bener 6, bener 7. Kak Linda, keren. Pertahankan Kak Linda. Kak Loli betul 6. Meningkat Kak Loli ya. Wah, ini Kak Loli udah jago nih cara ngerjainnya nih. Juragan emas bisa kirim 1 gram juga nggak apa-apa kali. Kalian Terus dong Mas. sekalian ya Bu. Kak Loli ini Kalian dong. Adel nitip juga nih Bu. Kak Loli. Bu Adel berapa Bu? Seikhlasnya aja Mas. Ikhlasnya. Bercanda ya Kak Loli. Ntar dikirim beneran Iya, alhamdulillah lagi bercanda. kita. Link absen. Iya, link absen ya. Silakan yang mau absen, ada misalnya ada mau acara lain, boleh absen dulu baru meninggalkan Zoom. Nah, sekarang langsung ke sesi tanya jawabnya. Silakan. Siapa yang mau bertanya? Mau operan sip? Siap Kak Susi, semangat ya Kak Susi operannya, kerjanya. Semoga lancar dan tidak mengantuk kalau sip malam. Silakan yang mau bertanya ada? Link absennya sudah dikirim di kolom chat ya. Saya kirim lagi nih, saya kirim lagi. Silahkan. Baru malam ini bener 6, biasanya bener 5. Iya Kak Loli, siap. Meningkat berarti. Silahkan siapa yang mau bertanya? Oh iya, mikrofonnya belum dinyalain ya. Sebentar. Ayo silakan, ada yang mau bertanya? Barangkali ada yang bingung gitu. Silakan. Kak Sri Supeni bagaimana Kak Sri Bunda? Cukup? Berarti aman Mas. Aman ya. Oke. Cukup nih, bener nih. Gak ada yang mau nanya nih. Minta tolong penjelasan ulang tentang rumus perhitungan UK. Apa nih Bu UK Bu? Bu Adel? Usia kehamilan. Oh ya, silakan Bu, boleh Bu. Oke, terima kasih Bunda. Tadi Bunda Bunda Zaitun tadi apa ya? Oke, menurut rumus McDonald Bunda, jadi kalau misalnya biasanya kan kalau seorang ibu itu mengetahui hari pertama haid terakhirnya, kita tinggal melakukan kalkulasi atau rumusan langsung ketemu ya Bunda, ini berapa minggu gitu ya. Nah, ada juga menurut rumus McDonald, kalau misalnya ibu tersebut tidak mengetahui kapan haid terakhirnya, kita bisa memakai rumus Bunda. Jadi kalau kita memakai yang minggu, itu usia kehamilannya itu jadi dalam minggu ya Bunda, itu rumusnya TFU. Misalnya tadi TFU-nya kita ketemu nih 26 cm, kemudian dikali 8 baru dibagi 7. Nah, berarti 26 tadi dikali 8 dibagi 7 hasilnya 29. Berarti kita perkirakan usia kehamilannya 29 minggu.
Itu kalau dia dalam minggu. Nah, kalau kita kompilasikan dengan bulan, itu bedanya di mana Bunda? Bedanya dikali saja. Jadi TFU dikali 2/7. Kalau tadi 26 misalnya TFU-nya 26 cm, kemudian kita kali 2 dan kita bagi 7, hasilnya sama dengan 7. Berarti usia kehamilannya 7 bulan. Begitu ya Bunda, itu memang sudah ada rumus dari yang ditentukan oleh rumus McDonald. Begitu Bunda, terima kasih. Siap, Bu Adel. Kak Jatian Ivon, begitu? Apakah terjawab? Kak Jatian Ivon, masih di Zoom ya? Mantap, mengerti. Mantap. Terima kasih. Oke, siap Bunda. Sami-sami Bunda. Oke, cukup ya, berarti nggak ada yang nanya lagi. Katanya Kak siapa nih? Super jelas. Kak Sakina, Ibu Adel kalau jelaskan dengan jelas tuh, jelas. Berarti cukup ya? Kalau cukup seperti biasa, Bu Adel akan memberikan closing statement untuk menutup kelas kita malam hari ini. Silakan Bu Adel, boleh kita tutup. Oke, terima kasih Bunda buat malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang tadi saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat semua ya Bunda ya. Kurang lebih mohon maaf kalau misalnya selama saya menyampaikan ada tutur kata ataupun kurang jelas, saya mohon maaf ya sebesar-besarnya ya Bunda ya. Oke, jadi ada closing terakhir ataupun sedikit saya kutip ya Bunda. Semangat adalah api yang akan membakar segala rintangan. Artinya rintangan apapun yang terjadi, yang kita hadapi akan terlewati itu dengan semangat. Artinya Bunda dengan semangat Bunda-Bunda mengikuti bimbel, dengan semangat Bunda-Bunda belajar lagi untuk menghadapi UKOM, saya yakin rintangan yang namanya UKOM itu tidak menjadi suatu bumerang atau tidak menjadi suatu kekhawatiran kepada kita karena memang sudah siap begitu. Jadi karena saya lihat semangat Bunda ini untuk mengikuti bimbel itu luar biasa. Mungkin begitu aja Mas Adiu dan Bunda-Bunda, sehat selalu, semakin sukses. Adapun yang mau ujian untuk September ataupun Oktober, mudah-mudahan 1 kali ujian langsung lulus dan mudah-mudahan ilmu yang didapat pada saat kita melakukan bimbel seperti ini bisa di-sharingkan ataupun bisa dipergunakan di lahan praktik. Begitu ya Bunda ya, terima kasih, luar biasa, sukses semuanya Bunda-Bunda. Terima kasih Mas Adiu. Terima kasih kembali Bu Adel. Selamat istirahat ya Bu. Sehat selalu Bu Adel dan sukses Terima segala kasih Bu urusannya. Adel. Yes, sami-sami Bunda. Saya mohon izin live ya Mas Adiu ya. Siap Bu Adel. Oke, sehat ya Bunda semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Oke, teman-teman semuanya, Bunda-Bunda, kita akan jumpa di kelas besok. Dan dosen besok juga dosen requestan Bunda-Bunda juga. Pokoknya kalau di absen itu nyebut dosen, pasti saya akan rekomendasikan juga untuk diberikan jadwal kepada beliau. Pokoknya absensi itu selain bisa request, ya juga jejak digital teman-teman yang mengikuti. Kayak gitu ya. Kalau gitu Mas Adil, close untuk record